Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman satu cetakan mushaf Al-Quran yang aneh. Aneh di sini bukan berarti negatif ya, tapi hanya nggak lazim aja di kalangan masyarakat kaum muslimin di Indonesia. Yakni mushaf Al-Quran cetakan Maroko ini memang tidak diterbitkan dan tidak beredar di Indonesia. Apa aja keanehan dan ketidaklaziman yang ada di dalam mushaf ini kita kupas satu persatu. Baik teman-teman, ini dia mushaf yang akan kita bahas dalam video kali ini. Bisa dilihat bahwa ukuran mushaf ini tidak beda jauh dengan mushaf yang beredar di Indonesia. Hanya saja kita bisa lihat ada perbedaan yang cukup unik. Tulisan Al-Quranul Karim di huruf qafnya hanya menggunakan satu titik. Kemudian ada tulisan biriwayatil Imam Warsh. Nah, bagaimana isi dari kitab mushaf Al-Quran ini? Kita buka saja langsung. Oke, kita buka di halaman awal. Bismillah. Oke teman-teman, bisa dibaca di halaman awal ini ada tulisan Al-Quranul Karim. Wa binihayatihi du'a'u khatmil Qur'anil azim wa adabu wa fadailu tilawatih. Jadi cetakan mushaf Al-Quran ini dilengkapi dengan doa khatam Al-Quran, kemudian juga keterangan mengenai adab dan fadilah membaca Al-Quran. Tubi'a birrasmil Utsmaniyyi ala riwayatil Imami Warsh. Diterbitkan dengan rasm Utsmani dengan menggunakan bacaan riwayat Imam Warsh. Bil khatil maghribi at-tunisi al-jazairi al-ifriqi, dengan kaligrafi atau khat gaya tulis ala maghribi, Maroko, Tunisia, Aljazair, Afrika, al-muwahhad wafqan litasmim alladhi wadu'ahu Muhammad Abdurrahman Muhammad, dengan kaligrafer atau khatat Muhammad Abdurrahman Muhammad wa aqarra sihhatahu Majma'ul Buhuts al-Islamiyah bil Azhar, dan ditashih oleh Majma'ul Buhuts al-Islamiyah al-Azhar. Jadi mushaf Al-Quran ini memang berbeda dengan mushaf yang selama ini kita lihat, kita gunakan di Indonesia, karena dicetak dengan menggunakan qiraat riwayat Imam Warsh. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa qiraat bacaan Al-Quran yang kita kenal sampai saat ini ada 7 qiraah sab'ah, yang salah satunya adalah qiraah Imam Hafiz dari Imam Asim, yang merupakan qiraah masyhur dan diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia. Sementara riwayat Imam Warsh tidak terkenal di Indonesia dan bahkan tidak digunakan dalam bacaan-bacaan masyhur sehari-hari kaum muslimin di Indonesia. Nah, mushaf ini menggunakan riwayat Imam Warsh. Dan gaya tulisnya pun menggunakan gaya tulis ala maghribi, negara-negara seperti Maroko, Tunisia, Aljazair, dan negara-negara di Afrika menggunakan gaya tulis ini. Nah, di halaman awal ini kita bisa melihat juga ada tulisan Ar-Rubu'ul Awal, perempat awal. Jadi, teman-teman perlu ketahui bahwa mushaf Al-Quran ini dalam satu bukunya terbagi menjadi 4. Jadi, perempat pertama, ada perempat kedua, perempat ketiga, dan perempat keempat. Nah, perempat pertama ini dimulai dengan surah Al-Baqarah. Nanti kemudian sampai pada perempat kedua, kita bisa lihat, nah ini perempat pertama, ini perempat kedua dimulai dengan surah Al-A'raf. Perempat pertama dimulai dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-An'am. Perempat kedua dimulai dari surah Al-A'raf, kemudian sampai ke surah Al-Kahfi. Perempat ketiga dimulai dari surah Maryam sampai surah Fatir, dan perempat keempat dari surah Yasin sampai surah An-Nas. Jadi dalam satu mushaf ini terbagi menjadi 4 bagian atau rubuk. Setiap rubuk terbagi lagi menjadi 15 hizib atau 15 pembagian, 15 penggolongan atau ahzab.
Ya, satu hizib itu bisa antara 7 sampai 8 halaman. Jadi kalau satu rubuk atau 1/4 itu ada 15, berarti dalam satu mushaf ini ada 15 kali 4, yakni 60 hizib. Nah, ini tentu berbeda dengan mushaf Al-Quran yang selama ini kita gunakan di Indonesia, yang biasanya terbagi menjadi 30 juz. Nah, di mushaf ini tidak ada juz-juzan semacam itu. Adanya rubuk dan hizib. Ada 4 rubuk, ada 60 hizib. Mungkin untuk pembagian hizibnya ini untuk memudahkan pembacaan ya. Misalkan sehari berapa hizib, atau mungkin satu minggu satu rubuk, dan seterusnya. Untuk memudahkan wirid membaca Al-Quran. Oke, itu pembagian dari isi mushaf ini. Mushaf yang unik ini. Nah, mushaf Quran ini dicetak, diterbitkan oleh Maktabah As-Salam Al-Jadidah. Yang sudah saya cek, ternyata Maktabah As-Salam Al-Jadidah ini ada di Maroko. Oke, kita langsung lihat aksara penulisan dari mushaf Al-Quran terbitan Maroko ini. Bisa kita lihat di surah Al-Fatihah, di lafaz basmalah kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa lihat huruf nunnya tanpa titik. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin bisa kita lihat huruf nun. Kemudian di sini juga menggunakan qiraat Imam Warsh, Maliki Yaumiddin, tidak seperti bacaan Imam Hafiz yang panjang Maliki Yaumiddin, tapi menggunakan bacaan pendek ala riwayat Imam Warsh, Maliki Yaumiddin. Dan seperti yang terlihat di awal tadi, huruf qafnya hanya satu titik, seperti huruf fa. Lalu bagaimana dengan huruf fa-nya? Nah, ini bisa kita lihat huruf fa-nya titiknya di bawah. Huruf qaf satu titik di atas, huruf fa satu titik di bawah. Ini kalau memang tidak terbiasa, jadinya susah ini. Nanti dibacanya wayufimun, padahal ini dibacanya wayuqimun. Dan huruf nunnya pun tidak ada titiknya. Jadi itu beberapa perbedaan dalam penulisan ya, ala maghribi ini. Dan ini tersebar dari awal sampai akhir. Kita bisa lihat juga di sini ada tanda panjang, ulaika. Nah, alif, lam alifnya itu, tanda panjangnya itu justru di awal dan miring dari kanan ke kiri, semacam ini, untuk tanda panjangnya. Kemudian kita bisa lihat bahwa tanda waqaf yang ada di tengah ayat hanya menggunakan tanda seperti huruf shad ini, shad kecil, seperti gambar ikan kecil ya. Dan tidak ada tanda wakaf yang lain. Hanya ada tanda wakaf semacam itu. Seperti saya bilang tadi bahwa mushaf ini menggunakan qiraat riwayat Imam Warsh. Sebagaimana kita bisa lihat di ayat 9 surah Al-Baqarah ini. Walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Kalau dalam bacaan riwayat Imam Asim, Imam Hafiz dari Imam Asim yang masyhur di Indonesia, dibacanya bukan yukadzibun tapi yakdzibun. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tapi karena mushaf ini menggunakan bacaan riwayat Imam Warsh, dibacanya yukadzibun. Itu contoh salah satu perbedaan qiraat antara riwayat Imam Warsh dan Imam Hafiz. Nah, itu aksara yang digunakan, khat yang digunakan di dalam penulisan mushaf ini. Jadi unik banget, teman-teman bisa lihat di sini perbedaan-perbedaan yang memang harus dipahami kalau mau membaca mushaf ini biar tidak salah baca. Nah, di bagian akhir ini
kita bisa lihat surah Al-Falaq. Qafnya sebagaimana kita lihat tadi, titiknya cuma satu, tapi ketika dia diwaqaf di akhir kata, huruf qaf itu betul-betul tidak punya titik sama sekali. Jadi memang kalau mau membaca mushaf ini harus paham dulu kaidah huruf-hurufnya, kaidah penulisannya agar tidak salah baca. Oke teman-teman, itu sekilas mengenai penulisan atau khat yang digunakan di dalam mushaf cetakan Maroko ini. Nah, di akhir mushaf dicantumkan juga doa khatmil Quran atau doa khataman Al-Quran. Nah, ini ada panjang ya, doa khatmil Qurannya. Ada 4 halaman. Yang kalau teman-teman perhatikan, bacaan doa khataman Quran ini sangat mirip dengan doa khataman yang biasa dibaca di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, tempat saya pernah belajar, yang disebut sebagai doa khatamannya almarhum wal maghfurlah Syekhuna Kiai Haji Muhammad Munawwir bin Abdullah Rasyad. Sangat mirip dengan doa khataman beliau. Nah, ini asal muasalnya bagaimana saya juga kurang paham, mungkin nanti perlu dikaji lebih dalam dari mana sanad bacaan doa khataman Quran ini. Dan di akhir doa khataman Quran ini juga ada hadiah pahala, ya Allahumma balligh thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu ila ruhi sayyidina Muhammadin alaihi salam. Ada penghadiahan pahala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat, para anbiya, para wali dan para rasul, kepada orang-orang tua kita, ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita. Dan ini sangat persis dengan doa khatamannya Mbah Munawwir, dan diakhiri juga dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu ada juga risalah atau catatan mengenai adab dan fadilah membaca Al-Quran. Di sini diterangkan bahwa min adabi tilawatil Qur'anil Karim an takuna tahiral badani wa thiyab. Salah satu dari adab membaca Quran adalah suci badan dan pakaian. Dan seterusnya keterangan mengenai adab membaca Quran maupun fadilah membaca Al-Quran. Nah, total halaman dari Al-Quran mushaf cetakan Maroko ini ada 527 yang terbagi menjadi 4 rubuk, 528 maaf, yang terbagi menjadi 4 rubuk dan 60 hizib. Dan setiap rubuk itu halamannya dimulai dari permulaan rubuk itu sendiri. Jadi misalkan rubuk kedua yang dimulai dari surah Al-A'raf sampai surah Al-Kahfi, halamannya juga dimulai dari awal lagi. Ya. Ar-Rubu' Tsani halaman 4, halaman 5 dan seterusnya. Tapi di bawahnya juga tetap menyertakan halaman keseluruhan. Halaman keseluruhan dari mushaf ini adalah sudah sampai pada halaman 116. Tapi halaman untuk rubuk yang kedua ini adalah halaman 4. Nah, itu dia sekilas mengenai mushaf Al-Quran yang cukup unik ini. Itu dia tadi teman-teman beberapa hal yang aneh yang mungkin tidak pernah kita lihat dalam mushaf-mushaf Al-Quran yang beredar di Indonesia. Karena memang mushaf ini tidak digunakan oleh kaum muslimin di wilayah Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya. Nah, maksud saya adalah bahwa dalam cetakan mushaf pun boleh terjadi perbedaan-perbedaan, baik itu qiraatnya, apalagi khatnya. Begitu pula dalam hal penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran juga sangat bisa dan mungkin terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, apalagi dalam hal-hal amaliyah fikih, hal-hal furu' yang mana kita memang sudah sangat jauh jarak masanya dengan zaman Rasulullah SAW. Maka dari itu kita harus bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.